Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Permatasari dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Saya ingin menjelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu kami, Dr. Ahmad Alim MA. Berikut materi yang telah disampaikan, yaitu yang pertama ada insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat, yang kedua determinan kesehatan perspektif Islam, yang ketiga epidemi perspektif Islam, yang keempat keselamatan dan kesehatan kerja, yang kelima pelayanan kesehatan Islam, dan yang keenam kesehatan reproduksi perspektif Islam. Insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Insan kamil yaitu adalah manusia yang sempurna. Dia bisa membentengi dan menahan dirinya dari berbagai hal sepanjang nikmatnya, dan juga dia bisa memberikan solusi di dalam kehidupan. Ciri-ciri insan kamil yaitu yang pertama, memaksimalkan potensi akalnya. Yang kedua, mengendalikan syahwatnya. Yang ketiga, menjaga fitrahnya, yaitu tauhid dan kesucian dirinya. Yang keempat, menghiasi dirinya dengan akhlak. Yang kelima, mampu mensucikan hatinya. Dan yang keenam, yaitu mengenal Tuhannya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan jiwa masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membudayakan tilawah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu budaya literasi agar berdampak positif. Yang kedua, mensucikan jiwa-jiwa dengan bimbingan wahyu atau ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada budaya ta'lim atau membaca kitab Allah. Dan yang keempat, ada budaya hikmah, yaitu berorientasi terhadap kebenaran. Kemudian, ada determinan kesehatan perspektif Islam, yaitu faktor sehat dalam Islam. Yang pertama, iman dan ibadah, yaitu sholat dan puasa. Yang kedua ada doa, berzikir pagi dan petang meminta kesehatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, perilaku atau pola hidup sehat dengan tidak merokok, tidak narkoba, dan minum minuman keras. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan manusia dan alam, tidak emosional, temperamental, dan sering bersedekah. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Faktor yang memengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu ada faktor keturunan atau tidak boleh menikah sedarah karena ini bisa memunculkan penyakit cacat dan penyakit keturunan. Yang kedua ada faktor pelayanan kesehatan yaitu edukasi terhadap masyarakat dan pelayanannya secara langsung. Yang ketiga ada faktor pendidikan, pengetahuan tentang kesehatannya. Yang keempat ada latar belakang budaya yaitu selama baik dalam sisi kesehatan itu tidak apa-apa. Yang kelima ada faktor emosional atau ketenangan hati yang bisa menyehatkan badan. Dan yang keenam ada faktor ekonomi yaitu mengkonsumsi makanan yang seimbang dan memenuhi gizinya. Epidemi perspektif Islam. Pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu karantina pada suatu daerah yang terkena wabah agar tidak pergi ke daerah lainnya supaya tidak menyebar. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah yaitu berdoa agar wabah segera hilang dan memperbanyak tasbih. Yang ketiga sabar, yaitu tidak putus asa dengan kesulitan pandemi. Yang keempat, melakukan tindakan preventif, yaitu menutup semua wadah, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang kelima, memperbaiki ketahanan tubuh atau imun, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, dan buah-buahan. Yang keenam, percaya bahwa wabah itu ada. Kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan ketiga dalam Islam yang pertama yaitu menjaga agamanya, apakah di lingkungannya itu bisa sholat atau tidak. Yang kedua menjaga kesehatan, keselamatan nyawanya, yaitu nyawanya terjamin di perusahaan tersebut. Yang ketiga menjaga keselamatan akal dan kesehatan mentalnya, yaitu tidak stres dan depresi. Yang keempat menjaga keturunannya, yaitu agar tidak merusak keluarganya sendiri. Dan yang kelima keselamatan harta, yaitu upah yang diterima sesuai dengan pekerjaannya. Prinsip yang diajarkan dalam Islam yaitu yang pertama meniadakan kemudaratan, yang kedua prinsip ta'awun, dan yang ketiga mengurangi risiko tidak terkena bahaya. Konsep agar tidak terjadi kecelakaan dan upaya pencegahan dari berbagai macam bahaya yang mengancam pekerja yaitu adalah konsep ukhuwah atau tidak saling menzolimi, cuek, dan saling mencelakakan satu sama lain. Pelayanan kesehatan Islam. Nilai yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ada nilai ihsan, yaitu keikhlasan pelayanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nilai rahmah, yaitu kasih sayang. Yang ketiga ada nilai an-nusrah,
yaitu meringankan beban orang lain. Yang keempat ada nilai manfaat, semua orang terkena manfaatnya. Yang kelima, nilai memberikan kemudahan. Yang keenam, ada nilai ma'ruf, yaitu berbuat baik. Yang ketujuh, ada nilai kebahagiaan, yaitu agar membahagiakan pasien. Dan yang kedelapan, ada nilai ukhuwah, yaitu tali silaturahmi. Model pelayanan kesehatan Islam menjadi prioritas, sehingga segala bentuk kegiatan, baik itu asuhan medis atau keperawatan, harus dibingkai dengan nilai Islam, kaidah-kaidah Islam. Kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam yaitu adalah menstruasi. Perempuan yang sudah haid artinya sudah mampu untuk bereproduksi, mengalami proses kehamilan ataupun melahirkan. Al-Quran menjelaskan tentang darah haid, yaitu darah yang harus dibersihkan karena najis atau sisa sel telur yang tidak dibuahi, dan harus dibuang dari tubuh wanita supaya bersih. Artinya, Allah SWT perhatian tentang kesehatan reproduksi wanita. Kesehatan reproduksi ini bukan hanya sehat fisik atau mental, tetapi kesehatan ruhiyah. Wanita yang haid diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada mubtadi'ah atau baru pertama kali haid dan belum punya pengalaman sebelumnya. Nah, hukumnya itu dihitung berapa hari haidnya. Yang kedua ada mu'tadah, yaitu sudah biasa haid, sudah tahu kebiasaan haidnya, berapa lama haidnya itu. Yang ketiga ada mutahayyirah, yaitu bingung atau lupa hari haidnya karena dia tidak mengingat kebiasaannya atau berapa lama haidnya. Masalah kesehatan reproduksi bukan hanya fisik, tetapi kesehatan sifatnya. Ada penjaga kesucian diri, sehingga bersih secara fisik dan mental, supaya tidak terjadi penyimpangan seksualitas atau penyimpangan fitrah, karena Islam menganjurkan menjaga adabnya setiap orang muslim. Kemudian ada masa kehamilan, yaitu konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis atau pernikahan. Kemudian masa persalinan, tidak hanya sekedar melahirkan, tetapi ada proses adab dan proses penghormatan bagi si ibu. Yang kemudian ada masa menyusui, yaitu menyusui selama 2 tahun, menjadi masalah kehormatan diri, penghormatan ibu, adab, hikmah, dan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian ada masa perawatan, yaitu seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk merawat anaknya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.